Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita panjatkan salawat dan taslim kepada kita bahwa berbicara tentang zikrullah, ingat yang sesungguhnya, ingat kepada Allah, maka jelas sudah lepas dari yang namanya hayalan, lepas dari yang namanya perkiraan, rapat kapang nasem ugi, bahkan lepas dari yang namanya fikir. Juga telah saya uraikan pada pengajian yang lalu, yang jelas bahwa kita sudah memahami betapa penting kedudukan yang namanya ingat kepada Allah itu, khususnya ketika kita berbicara tentang ibadah, lebih khusus lagi ketika kita berbicara tentang sembah sujud kepada Allah. Sebagaimana telah saya uraikan bahwa dua hal yang tidak mungkin terpisahkan ialah ibadah zahir, ibadah lahiriah, dan ibadah batiniyah, lahir batin. Nah iya napak kilori si puasa ni pak kasuya batin ripaan ni makkedah. Iya na jeloi gau na ati. Dengan penjelasan yang sudah disampaikan, maka tentunya jamaah sudah bisa merasakan perbedaan yang ada ketika kita ada di dalam kontrol diri. Ni kuriparisay realita risen ni mapalisa, risen itu palisa ni makada o nawa sanay o ya kumapakuyi apikiri. Ya kalau demikian ingat, sebagaimana dahulu pernah saya jadikan pertanyaan, bagaimana kita membedakan yang namanya hayalan, pikiran,
ingatan, hafalan. Dengan penjelasan-penjelasan yang ada, tentu saya kira jemaah sekalian sudah bisa membedakan bahwa ketika kita berbicara tentang khayalan, maka kita ada di dalam pembicaraan tentang nafsu. Artinya keadaan batin kita bermain pada nafsu, sebagaimana telah saya sampaikan pula bahwa yang namanya nafsu itulah yang mengantarkan kita pada sejumlah keinginan, termasuk keinginan yang tidak kesampaian. Itulah yang dimaksud dengan khayalan. Jadi ketika khayalan itu dibicarakan, maka kita berbicara tentang nafsu. Berarti kita sudah bisa mengontrol diri, memeriksa di dalam diri, apakah kita ada di dalam lingkup permainan nafsu ataupun yang namanya khayalan itu. Selanjutnya ketika kita berbicara tentang fikir, maka itulah yang namanya aplikasi akal, sebutan akal, pikiran yang muncul di dalam diri ialah ada di dalam sebutan fungsi akal. Jadi kita sudah bisa merasakan yang namanya kerja otak, meskipun sesungguhnya sumbernya juga dari hati. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang ingatan, maka kita berbicara tentang hati. Bagaimana kerja hati? Jadi tersisa bagaimana kita mengontrol diri, merasakan apa yang ada di dalam diri, ataupun boleh saya katakan apa yang terjadi sesungguhnya di dalam diri. Nah, tentu sudah bisa kita membedakan. Sebab saya selalu katakan, jangan sampai kita ada di dalam konteks khayalan, lalu kita berkata, saya sedang ingat menawa-nawaki na perhiasan nyalita maringa nyariga makeda angka kirya pikiri napa makeda angka ki maringaran. Tentu hal yang keliru lebih kayak hari. Jadi ingat kepada Allah ialah kerja daripada hati. Jadi hati pekogi tan hati, pekogi jelok na hati, pekogi adak karena hati, pekogi tangga na hati,
Itulah yang disebut dengan ingatan. Nasabah aga nak da karya kia tentu makada kecenderungannya itulah ingatan, itulah hadapannya ya rololona. Tentu kita semua merasakan hal ini, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Jadi kalau yang namanya ingat kepada Allah, jelas hati yang bermain tidak lagi ada apalah yang namanya khayalan, bukan lagi menyangkut pikiran, tetapi memang dikatakan ingat kepada Allah, tentu memang tidak pada ingat kepada yang lain. Maksud saya kepada selain Allah. Kumiteha ribuan si puasang yang paringal ya kumakeda paringeran o riadina kung Allah Ta'ala lepai boleh di sini sewa-sewa engkau. Nasabah ya kau engkau pi ada karena sewa-sewa tentu makadaki dek pigagar riadina wah pada tu makada tempat dina siruntuk si puasa ni paling erat na atau kalupa. Ketika kita yang namanya ada pada yang namanya lupa, maka tentu kita tidak ingat. Sebaliknya, kalau kita ada di dalam ingat, maka tentulah kita tidak lupa. Maka mirubawa tumalebing kay hari. Ya kumaring ngerangi manasani makada tania ko tak kalupa. Tapi narit ko tak kalupa tentu tania tumaring ngerang asanna. Hadirin hadirat ya saya mulia. Tapi ko gani si puasa ni paring antara ingat dan lupa. Ya kumakeda engkaki di paring ngerang lebih pasihan di paring ngerang lo radina pong Allah Ta'ala politik tinggi apolingan nasi puasa ni paring ngerang ini dia memang napoling melebih kalaulah kita sumbernya atau saya katakan kita yang memiliki yang namanya ingat itu, maka tentu kita tidak ingin lupa. Tapi ternyata kita sering ada di dalam kealpaan, kita sering lupa, bahkan lupa kepada Allah. Iku makeda engkau kita kelupaan tentu dia gigari paring ngerang ya kudek gigari paring ngerang wading dia makeda punata si posanya paring ngerang tentu dia itu melebihi hadir. Jadi jelaslah apa yang Allah katakan wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Tempat dini engka si puasangi paling ngerang riatai yang itu paling ngerang lo rialina pong Allah Ta'ala illa sanadina ayyasha Allah na buelo pipuang lalang akilog na buang ya de kamak kedaka pak birina papuang
Kalau bukan karena Allah yang memberikan kita yang namanya ingatan itu, maka pastilah kita akan selalu ada di dalam kelupaan. Tak kalupa nih. Mening tanya buang yang maling si puasa ni talinga ke. Tak kalupa teman-teman kaitan. Ini boleh mereka. Ya kode nalengi parengar buang. Nasabah pak birina puangi lauridi ritujun nasi posengi parengerang naeng kaki di parengerang lebih pasti hasi posengi parengerang lauriadina pengalata kegian sangan nama kelas posengi parengerang tanya apunan. Sebab kalau kita berbicara tentang ingat, tentu tidak ada yang melebihi, melampaui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kedudukan Rasulullah. Rasulullah ada ciptaan yang agung, ciptaan yang mulia, ada pada maqam yang tertinggi. Maka jelas kalau kita berbicara tentang ingat kepada Allah, tiada yang menandingi Rasulullah. Maka apakah kita akan berkata bahwa yang namanya ingat itu adalah milik Rasul, ataupun kendali Rasul? Kalau memang demikian, taruhlah kita yang mengatakan memiliki yang namanya ingatan itu, maka tentu saya bisa mengatakan ingatan tentu di bawah kendali kita. Tapi ternyata kita ada yang namanya alpa. Boleh jadi kita lupa. Kalau kita lupa, berarti kita tidak dalam ingat. Bahwa antara ingat dan lupa itu menentukan pencaharian kita tentang kepemilikan ataupun kendali akan ingat itu sendiri, terlebih yang namanya ingat kepada Allah. Simpul kata, tidaklah mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Bagaimana permohonan Rasulullah, permintaan Rasulullah kepada Allah dalam hal ingat? Rasulullah mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika. Sering kita baca ketika kita berdoa seusai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma a'inni, tolonglah aku ala zikrika, agar senantiasa ada di dalam ingat kepadamu. Jadi jelas Rasul sendiri memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, minta tolonglah aku ya Allah, agar aku senantiasa ada di dalam ingat kepadamu. Kalau Rasulullah ada di dalam permintaan atau permohonan seperti itu, ini pertanda bahwa Rasul bukanlah pemilik yang namanya ingat itu. Kalau demikian,
Siapa yang memiliki ampunan napong Allah Ta'ala ilawarkan nai puang puliri puang ni si puaseng ni paring ngerang nariko tania puang yang maling paring ngerang majepude dulemeng ngerang ni alina pong Allah Ta'ala na sabang kata minali paring ngerap puang ni na engkati li sumaring ngerang jadi li susi anu ibicara makada memang boleh dibuang lisu laurialina buang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di makuni ro temalabi engkai hadi memang kurita adana buang ni sama ni memang makalai di mapunai ni reseni parengara na sama napa diolo ipuang ni milo ringrang alina asa makalai buang pada turang ni uzkuruni azkurkum ngeranga ngeratoko jadi sama na makalai ro parengrang ni idi mapunai ingerangan awi ngeratoko sama nama kali ini melo riolohi mapuneng elo mingerangi buang kemarin ngerangi elo buang ngeratoni buang kesimpulan yang ada tentu kita sudah paham bahwa dalam apa duduk kata bisa saja agak senang berbolak-balik bahwa memang pada syariatnya seperti itu seakan yang kita memegang kendali ingat itu tapi sesungguhnya pada hakikatnya kendali ada pada Allah alina puangi mapunai alina puangi puiluk wa ma yazkuruna illa yasha'u ini kiri pahami makada ana ma'aka haitsu ma zakartani ada nabuang dari hadis qudsi makada narik komo yang ngerangnya si bawa kitu ana ma'aka si bawa kitu haitsu ma zakartani riwayat mo yang ngerakku jadi Allah yang mengingat hambanya, hamba mengingat Allah. Anu cek di mua, anu cek di mua. Nah sebab memang engkau cek di ngani. Masa kan dibuang isi bawa ki, aku main ngerangga, main ngeratoko. Betulan kalau kita ada di dalam ingat kepada Allah, maka pastikanlah Allah pun mengingat kita. Dan pastikanlah bahwa kita bersama Allah. Karena Allah yang mengatakan, ana ma'aka, aku bersamamu. Itu madzakartani, ketika engkau mengingat aku. Jadi kembali lagi saya katakan betapa pentingnya yang namanya zikrullah, karena sungguh sangat menentukan, terlebih yang namanya apa sembah sujud kepada Allah engkau riasan dia sumpang Allah yang napong Allah Ta'ala pikugan riasan yang lita engkau rias sumpang yang kudeki gagari paringerang Allah yang napong Allah Ta'ala tujuh pak kasihan lahir ini tapi dia gaga pak kasihan batin ini
de ijaja pak kasihan na ati pikogan ya sana pari rampia makna apa keseni ande gruta pak kasihan lokbang pak kasihan de nalisa na sabak melo bisi turu silarina pak kasihan lahirannya pak kasihan batinnya ya dengan makna pak kasihan ati pada tuh apa rampia kiman diolo makna paringeran na puang ni lori atana ya na sipwa sepamase paringeran na atay lori puana sipwa seni asompa. Jadi ketika yang namanya hamba itu ada di dalam ingat kepada Allah, maka sesungguhnya atau pada hakikatnya dia ada di dalam sembah. Itu dia sumpah lori pengelata penengerang itu. Nasabah. Riutu na nengerang puangi yang kisi bawa puangi. Ya kusi bawa puangi berarti engkeri apang ngau ya leri puangi. Ya kau engkeri apang ngau ya leri puangi tentu maka memang engkeri depe puangi. Ya kau maka dah engkeri depe puangi maka dah ki engkeri asompang ngau leri puangi. Ya, cuman ya keadaan yang mengkhawatirkan karena ada orang yang memahami dengan keliru. Itulah pemahaman yang karena paham makeda peringeran ini asumpah cocok memang dia salah apa ya pernah biasa nih mas sumpah ya kok ke kiri peringeran. Jadi paringeran na puasa nga sopa. Jadi nasi kemarin ngerani kan lima sopa. Tapi di na namelo tatongang syariah na. Di na pugaw isang pajak. Pak nasa tapi lo di pugaw nang kali ta sompang. Yang itu pahil makro. Banyak yang memahami seperti itu bahwa ketika dia ada di dalam ingat, dia sudah nyatakan dirinya ada di dalam sembah kepada Allah dan pada saat itulah dia tidak lagi ingin mengerjakan yang namanya apa syariat. Dia nahu di sabah ansila diingat payehi. Dia nahu di makna pak kasihan lahiran sebaliknya juga begitu. Makna pak kasihan agak sana berarti peringeran mimilo di parakai de iku bicara sumpah lorelino pengelata bicara tentang salat aqimi salat li zikri dirikanlah salat sebagai jalan untuk mengingat kepada aku berbicara tentang sembah sujud menyembah kepada Allah salat tidak bisa tidak engkapi lahiran ni rigaukna engka topi ribating ya dijamak kena riati gau ya kuma pogawi aliman nesai aga na pogau ati engka mo iga di perengeran lorin ni pengelata ya kudai gaga di perengeran lorin ni pengelata berarti tak kalupa tu nari tak kalupa Udi muda riasa atan aku Allah Ta'ala dia masih tentu deh bolehlah dia bisa menyebut dirinya sebagai hamba tapi bukan hamba yang dirahmati bahkan boleh jadi tidak dalam sebutan hamba hanya ciptaan saja pancajinang ipong Allah Ta'ala ya kalina tumatua yang almarhum biasa nak palaturan nasa ya kumakeda atanna pong Allah Ta'ala ata tungutungan na pong Allah Ta'ala yari ka magkada yung patkya sengi ata iyang ito ang kay melo isumpay buwang nasaba iyang ito ang kaparingaran na buwang ikot at kalupa di gaga
mesti dia gak pernah ngerang dari buah. Meskipun dia tahu, maka dia juga pancadi sangadin nalin apa Allah Ta'ala. Ini semua itu lebih hadir. Jadi makunir bicaranya si puasa ini ada perenang lauredina pengelatan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya pada kalimat-kalimatnya yang suci, pada kitab sucinya di surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah mengatakan orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka ada di dalam ketenteraman. Kenapa hatinya tenteram? Dengan apa hatinya tenteram? Bizikrillah, dengan ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat kepada Allah akan mengantarkan hati pada ketenangannya. Jadi kulit-kulit riayat na pengalaman na paisang kibuang si puasa ngilala ritujun na risengi paringaran lo reali na pengalaman maka na tao matapat tungat-tungang nilaw reali na pengalaman yang kaya paringaran nilaw reali na pengalaman yang ada di dalam zikrullah. Bagaimana orang yang beriman itu? Hatinya tenang, dia selalu tenteram, batinnya selalu apa? Tenang, karena senantiasa ingat kepada Allah. Jadi kalau hati belum tenang, dia nama senang hati riwettu dia senang maringeran lo dalina pong Allah Ta'ala. Isu ni paris si bos ni paringeran. Mai dia nama senang si bos ni hati palar biasa ni karyaringeran lo rina pong Allah Ta'ala. Ajak kimi metimu mi rampi-rampi nya senang. Matarumpu mi metimu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, tapi dia igaga kuhi lepo ipole riatiye. Tentu dia memang di masan. Jadi kepada perampiaki peko di masan nasi posenya ya kok kerina wanawai lino langolo misalnya peko lo masana ya kok keri rapat kepangi peko lo masana ya kok keri api kiri itu lo di masana ngati kok apa kyo kemalabing kay hadir nanti nasa pengalatan dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi aku tuh ngiparin ngerangin lo dari pengalatan bahwa memang benar hanya Allah yang ada di dalam ingatan kita. Pasti yang namanya hati itu ada di dalam ketenangan. Kalau hati tidak tenang, ketika ada di dalam zikir kepada Allah, maka perlu diperiksa namanya zikir. Periksa zikiri engkai. Tentu nih, periksa suasanya hati di paringeran. Ajakin memang taninya buang ini ngerang.
Tapi rilene buang ini ngerak. Dia memang telah masalah. Pasti tidak tenang. Tapi kalau benar dia ada di dalam zikrullah, maka pasti hati itu akan menjadi tenang. Itulah ukurannya. Berarti kita sudah tahu ukurannya. Ukuran pemeriksaan ataupun kontrol pada diri kita sudah tahu. Bahwa ketika memang hati itu tenang di dalam zikirnya kepada Allah, maka benarlah yang namanya zikir itu. Bahwa memang yang kita ingat bukan selain Allah, tetapi yang kita ingat memang ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira sangat mudah bagi kita untuk dipahami bahwa untuk mengarahkan diri pada zikrullah yang sebenar-benarnya zikir kepada Allah, maka setidaknya memang kita tinggalkan selain Allah. Tetaplah selalu ada di dalam ingat, tentu ingat kepada Allah. Dan tetaplah selalu ada di dalam kealpaan dari selain Allah. Jadi rilene puangnya lupai. Patete mengerangi wangi. Ina biasa hakikinna si puaseni tauhid. La ilaha illallah. Lama sekali pengajian kita. Kita sudah tahu la ilaha illallah an-nafiyun wa isbatu. La ilaha nafi. Tidak ada Tuhan. Dia jaga puak. Ini yang namanya meniadakan. Illallah isbat, menetapkan Allah. Tiadakan yang lain selain dari Allah, kemudian tetapkanlah Allah sebagai Tuhan. Ini biasa la ilaha illallah. Jadi mapanesan itu si puasanya paling nerang lor jadi napong Allah saliwana pagi pola di sini na sewa angkai pekui batita saliwana mana nih palatur pekui caman kiri monro elok na si puasanya acule. Saya selalu katakan, bermainlah di dalam diri. Na jalur ni nagita makilag pilalang he at chulemu he. Itakulu hahuna isyaratun fil qalbi. Mabiri isyarat nabita. Ang kita ton tiasa di mimbar sini na tamatapain kita dari Allah Ta'ala. Yang namanya yang memiliki takwa kepada Allah. Hahuna isyaratun bil qalbi. Rasul menunjuk pada dadanya, menunjuk ke dalam dirinya yang memberi isyarat kepada hati. Bermainlah di dalam diri, bermainlah di dalam hati. Bukankah hati orang yang beriman itu salah satu dari yang namanya al-bait. Qalbul mu'min baitullah. Insyaallah yang kumatulay lalangi kuhi. Wasan kigami umasum pala rin po Allah Ta'ala. Di ka na magkanang kiri hakikita hi yamilo itong masum pala rin po Allah Ta'ala. Ikaw magkanang makajasaliwangi makon itu namanya gangguan terganggu imanai nasabah
poi poleri acculenna nasuri acculenna nasuri onronna ya masih tenaje nonroi melo makaya bisa liung ya kajanna si puasa ni mabok makuli-kuling itu ni rampena ki peko kitab serena kitab serei ada na Allah Ta'ala Imam Al-Ghazali kitab serei makada ni Allah Ta'ala wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Janganlah engkau dekati yang namanya salat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Tapi maka Imam Al-Ghazali ada banyak yang mabuk bukan karena mabuk minuman, tetapi mabuk karena arah pandangan hatinya ada kemana-mana. Mabuknya sendiri. Dia karena mabuk minuman, bukan nasi mabuk Ghazali, tetapi mabuk karena ingatannya terlalu banyak. Pura cek di pendek nana lembalino. Wah, mabuk ini asal yang tegurut. Biko sebagai nama mabuk, aja nak cuci saliwa, ilalang cuciin. Insyaallah. Kalau berbicara tentang ingat kepada Allah, terlebih yang namanya tatma'innul qulub yang bisa mengantarkan hati menjadi tenang. Tentulah permainannya memang harusnya ada di hati. Ya pada orang masalah ya kumiti lalan jadi macule. Atau makna kami mengangulonna kuirilan dek nangulon masuk tetapi mangulumat amak. Tajamnya rak deket ya kumarak dek ini. Tedeni boleh disiwai. Matete ni pangulung mende yang Baitul Ma'mur memeraja itu sana. Ya. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan sebagai manusia karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan pernah mengatakan bahwa yang namanya ingat itu adalah milik kita. Yang namanya ingat itu ialah pemberian dari Allah. Bahwa ketika yang namanya ingat itu Allah berikan kepada kita, itulah yang patut kita syukuri. Udkuruni adkurkum waskuruli wala takfuru. Syukurilah aku, janganlah engkau ingkari aku. Tentu tidak mungkin kita ingkar atas pemberian Allah. Terlebih yang namanya pemberian tentang ingat kepada Allah. Itu mengipak diri nanti Allah. Disyukuruki ya kunalengi kong Allah Ta'ala si kuasa yang paling ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya kira jelas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan memberi petunjuknya kepada kita semua, terkhusus pada yang namanya ingat kepadanya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna rahmah. Allahumma fakina fid din wa 'allimna ta'wil dawam fi subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.